Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti, kelas 11 PS1, nomor absen 28. Saya akan membahas mengenai penanggulangan bencana alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya mari kita mengetahui apa itu penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan penanggulangan bencana tersebut adalah yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menghargai budaya lokal. Yang keempat, menciptakan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ada 3 tahap, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Lalu lembaga-lembaga apa saja yang berperan dalam penanggulangan bencana alam yang ada di Indonesia? Yang pertama, BNPN atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia seperti mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu. Yang kedua, melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan baik dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Yang kedua adalah BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, adalah lembaga di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PVMBG memiliki tugas yaitu melaksanakan perumusan kebijaksanaan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Yang keempat, PMI atau Palang Merah Indonesia adalah suatu organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI memiliki tugas yaitu membantu pemerintah Indonesia. Tugas-tugas Kepala Merahan meliputi yang pertama, kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana. Yang kedua, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan transfusi darah. Yang kelima adalah BNPB atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau lebih dikenal dengan Basarnas, adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue atau SAR. BNPB berperan dalam penanganan musibah pelayaran dan atau penerbangan dan atau bencana dan atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Penanganan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama, edukasi. Edukasi dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan kebencanaan, masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Yang kedua, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan lokal. Contoh kearifan suku Mentawai, Sumatera Barat. Dalam kegiatan perladangan tak kenal sistem tebas bakar karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. Yang ketiga, teknologi modern. Teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh, teknologi modifikasi cuaca yang telah sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Yang pertama adalah hak masyarakat. 1. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Yang kedua, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Yang keempat, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.
Yang kelima, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan ciri dan komunitasnya. Yang keenam, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Yang ketujuh, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedelapan, setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Yang kedua adalah kewajiban masyarakat. Antara lain, yang pertama, menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Yang kedua, memelihara keseimbangan, keselarasan, keserasian, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penanggulangan bencana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.